Hadirin sedang sholat subuh yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara sekian hamba-hambanya melalui panggilan azan subuh ini. Alhamdulillah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih untuk mengerjakan datang ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan hidup ini sebenarnya apa yang menjadi tujuan hidup seorang manusia, tujuan hidup kita selaku seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Padahal ujung-ujungnya hidup di dunia ini toh kita akan menjumpai dengan kematian. Nah, hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya usia adalah modal yang paling berharga. Diibaratkan ketika seseorang diberikan modal yang begitu banyaknya, lalu dia investasikan modal tersebut, dia gunakan untuk berdagang, berjual beli. Tentunya ketika sukses, maka keuntungan demi keuntungan akan didapatkan oleh orang tersebut. Tetapi manakala seorang tersebut diberi modal yang berharga, yang banyak, tapi modal tersebut tidak dipergunakan untuk yang semestinya, malah dia untuk berpoya-poya, malah dia untuk bersenang-senang. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, ialah orang yang panjang usianya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, baik amal perbuatannya. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, toh ketika azan berkumandang pun, apakah kita masih terlelap tidur dengan kesenangan duniawi yang kita miliki? Padahal itu semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik sehat kita, usia kita, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban?" Nikmat yang manakah yang kalian dustakan? Dengan cara apa lagi Allah memberikan teguran, peringatan? Apakah harus diberikan suatu cobaan berupa sakitkah atau hilangnya hartanya baru mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika sehat pun cuek bebek, mereka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mengapa engkau durhaka terhadapku padahal aku telah memberikan usia yang panjang, padahal aku telah memberikan kenikmatan kepada kalian." Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kematian pasti akan menghampiri orang tersebut. Kalaulah kita lengah, kalaulah kita lalai, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan syahwatnya, sibuk dengan apa yang mereka cita-citakan untuk mencapai kebahagiaan dunia, dipastikan mereka akan sedikit demi sedikit melupakan daripada kenikmatan yang hakiki, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan usianya tersebut. Ada sebuah hadis daripada Rasulullah, peringatan bagi kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, mudamu sebelum tuamu. Dipergunakan apakah mereka mampu dengan panggilan Allah, hayya 'alas shalah, menuju masjid, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merubah suatu kaum atau orang tersebut manakala orang tersebut tidak mengetuk dari pantap pintu hidayah. Kalau kita tidak mengetuk daripada pintu tersebut, Allah tidak akan pernah membukakan pintu rahmatnya. Allah tidak akan pernah membukakan pintu hidayahnya bagi orang tersebut. Janganlah kita untuk melakukan amal soleh, untuk beribadah menunggu tua. Belum tentu kita akan sampai menjadi tua, tapi tua adalah hal yang pasti,
manakala ketika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur seseorang tersebut. Nah, hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sehat, dimanfaatkanlah untuk beramal soleh, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kekayaan, nikmat yang mereka idam-idamkan, mempunyai kekayaan yang begitu hebat, mempunyai kekayaan yang begitu besar, tetapi manakala kekayaan tersebut tidak dimanfaatkan untuk berjihad di jalan Allah, untuk melakukan amal soleh, pasti harta kekayaan tersebut akan menjadi alas setrika bagi punggungnya, bagi dalam dirinya. Mereka pelit, padahal di depan mereka, di pinggir mereka, di belakang mereka ada orang-orang yang membutuhkan. Padahal di dalam hartanya ada hak bagi orang-orang yang meminta, dan ada hak bagi orang-orang yang tidak meminta. Artinya yang malu untuk mereka meminta pertolongan kepada orang tersebut. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala datang pun kita leha-leha, kita bersantai, padahal kematian sudah mengincar. Jarang orang memikirkan bagaimana caranya kita besok mati dalam keadaan enak, kita besok mati dalam keadaan husnul khotimah. Tetapi kebanyakan manusia memikirkan daripada bagaimana hidup kita enak. Nah, hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu hidup sebelum mati. Maka modal yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan sampai detik ini, pertanyaannya, dipergunakan untuk apakah hari-hari kita semenjak kita daripada bangun tidur sampai kita mau tidur kembali? Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hati kita, dosa-dosa kita berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan muhasabah demi muhasabah yang kita lakukan setiap hari memberikan dampak efek positif untuk senantiasa terus beristiqomah dalam memegang al-Islam ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil nyawa kita dalam keadaan ruku dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keistiqomahan untuk menjalankan kuliah subuh di setiap ahad subuh oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberkahi dan terus diberkahi, baik rezeki kita, usia kita, dan amalan-amalan yang lainnya, sehingga kita memantaskan diri untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, memantaskan diri untuk ketika bertemu dengan Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.